Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dan salam wik-wik. Masih tetap di main channel Agus Fadilah Channel, tetap di kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun sebelum mengikuti video saya lebih lanjut, jangan lupa silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya, dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pada video kita kali ini di sore hari ya, bertepatan kita mengontrol kegiatan di kandang marmut sore hari ya. Ini marmutnya kurang lebih tinggal ada 10 ekor, 11 ekor ini kalau tidak salah ya. Kebanyakan pejantan semua ya. Ini cara menyikapi memberikan pakan dengan rumput gajah karena jumlahnya marmut yang sedikit ya. Bisa kita taruh di dalam dengan cara yaitu diberdirikan seperti ini ya. Nanti insya Allah itu dalam satu malam ini habis ya, habis, dan insya Allah tidak tersisa. Nah, meskipun mereka tidak minum ya, daun rumput gajah ini mengandung air ya, hijauan yang mengandung air yang sangat tinggi juga ya. Jadi pada dasarnya marmut memang dari dulu semua tergantung dari kebiasaan peternaknya sendiri. Terkadang dikasih minum, terkadang juga tidak. Nah, dikasih minum pun juga tidak, kadang tidak diminum. Nah ini. Nah, bukti pada kali ini sore hari ini ya, makanan siang tadi ya, ini daunnya sudah habis ya, daunnya sudah habis, terus ini tinggal batangnya ya. Jadi hewan ini nanti malam pasti aktif untuk makan ya, aktif untuk bergerak ya. Kalau kita merasa memperhatikan ternak-ternak kita, mereka juga akan merasa diperhatikan. Mereka akan nyaman dengan kita, mereka akan bersahabat dengan kita. Kalau kita dekati mereka pun tidak akan lari, dipegang pun, dipegang pun seperti ini, dia tidak akan lari ya. Jadi semua tergantung dari kebiasaan peternak itu sendiri ya. Karena sudah saya bilang dari awal, setiap peternak itu memperlakukan ternaknya itu tidak sama ya, baik dari kebersihan, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan pada sore hari ini alhamdulillah wa nikmatillah, marmut-marmut kita di kandang Fadilah Farm alhamdulillah ini merasa nyaman, merasa diperhatikan, mereka merasa bersahabat dengan pemiliknya ya, tanpa ada ikatan yang terbatas ya. Jadi ikatan batin yang terbatas. Jadi apabila kita ingin ternak-ternak kita itu berkualitas ya, jangan batasi ikatan batin kita dengan mereka ya, sama seperti keluarga kita ya. Jadi memang semua itu butuh keuletan, butuh ketelatenan ya. Jadi tidak hanya sebatas menghibur diri dengan mereka, tapi kita istilahnya menganggap mereka keluarga. Mereka akan merasa nyaman di kandang ini, meskipun kandangnya tidak seluas hutan liar atau seluas yang mereka inginkan, tapi kalau habitatnya seperti ini mereka akan kerasa. Nah, pada dasarnya marmut juga banyak mempunyai manfaat. Selain bisa untuk dibuat hiasan, marmut juga bisa digunakan untuk konsumsi ketika orang lagi menderita penyakit tertentu dan harus mendapatkan yaitu hati marmut atau daging marmut ya. Jadi selain dipelihara,
dikonsumsi seperti kelinci pun juga bisa, dan manfaatnya pun sangat luar biasa ya. Terkadang hewan yang seperti ini disepelekan ya. Jadi untuk itu pemirsa, nah ini secara jujur koleksi kita di kandang ini tinggal ya 11 ekor ya. Ini kita eman-eman, banyak yang jantan ya. Ya syukur-syukur kalau nanti ada dari peternak ingin tukar tambah, silahkan ya. Ini juga bisa ya, tukar tambah dengan betina ya. Ini kebanyakan pejantan ya. Dengan betina kita juga siap ya. Karena memelihara marmut banyak maupun sedikit itu pakan juga sama, perawatan sama, tetapi lebih terperhatikan yang sedikit seperti ini. Karena kalau sedikit mereka merasa diperhatikan. Nah, ketika kita memberi makan mereka, mereka pun akan bersahabat dengan kita. Buktinya ketika saya mendekat, mereka juga tidak takut. Ya, inilah bukti ikatan batin yang kuat antara ternak dengan ternaknya. Nah ini. Jadi kalaupun tidak hanya dari marmut saja ya, lainnya seperti kambing, kucing, ular berbisa sekalipun, kalau kita sudah mempunyai ikatan batin yang kuat dengan mereka, mereka pun akan luluh dengan kita. Dan jangan panik lah, selama ini itu ada berita dari media sosial yang menyatakan di Cina muncul virus baru, penyebabnya adalah tikus. Nah ini tikus ini juga masih sebangsa dengan marmot atau guinea pigs ini. Tapi semua tidak perlu khawatir. Virus yang baru itu dipastikan tidak menular ya, itu melalui hewan ya. Tidak perlu panik. Yang terpenting bagaimana kita memperlakukan marmot-marmot kita itu nanti supaya marmot-marmot kita kesehatannya juga diperhatikan. Nah ini kita saja yang sudah dekat ini sampai bertahun-tahun ya. Ini dari anakan-anakan sampai indukannya. Nah indukannya sudah habis, tinggal anakan-anakannya, tembian yang beratnya pernah hampir itu 1 kilo ya. Ternyata anak-anaknya juga tidak mirip, tidak sesuai dengan berat badan indukannya, pejantannya ya. Ibarat kata buah jatuh takkan jauh dari pohonnya. Nah pepatah seperti itu masih bisa dimentahkan dengan seperti ini ya. Jadi namanya kelinci unggul atau marmut unggul ataupun kambing unggul, anakannya pun belum tentu unggul. Karena apa? Mereka sudah berkawin silang dengan marmut-marmut jenis lain yang kita tidak tahu berapa macam banyak jenis marmut yang ada yang hidup di dunia ini ya. Tentu saja tidak hanya satu jenis, kelinci pun juga berjenis-jenis ya. Ada yang jenis giant, ada yang hias, ada yang konsumsi, ada yang lokal. Mereka berkawin silang, seperti onta pun juga seperti itu, rusa, apapun hewan, ular. Apabila juga ada ular penemuan baru, itu pun juga ular variasi silangan-silangan dari alam liar yang terkadang ditangkap, ditangkarkan, diternakkan, dibudidayakan untuk edukasi atau mungkin untuk keperluan tertentu, di mana keperluan-keperluan itu menjurus ke arah kesuksesan, yaitu yang jelas berhubungan dengan pundi-pundi rupiah. Nah, terkadang permainan politik seperti ini mempengaruhi juga kualitas-kualitas hewan ternak. Ya, kalaupun kita niatnya memang untuk sekedar edukasi atau hiburan dan membuat kontes-kontes YouTube yang berpengalaman ya, membagi pengalaman seperti ini, saya rasa tidak perlu mengejar tentang istilahnya keuntungan yang lebih ya. Boleh mengejar keuntungan, tapi kita juga harus melihat, memperhitungkan kondisi hewan itu bagaimana. Ya. Kalaupun seperti sapi perah itu memang sudah ada perhitungannya ya, cara memberi pakan agar susu banyak bagaimana. Nah itu memang untuk kerja ya. Kalau seperti ini dibuat bisnis tidak bisa, tapi ini hanya sekedar edukasi untuk menghibur diri, menghibur para pemirsa, membagi pengalaman cara merawat ya, memperlakukan, sehingga semua juga tahu gitu.
terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, ya. Jadi terkadang orang itu larut dalam mimpi yang tinggi, tidak terwujud-wujud, hanya di angan-angan saja, tetapi akhirnya hasil atau yang diperoleh hanya hasil hampa tanpa mereka bertindak, ya. Solusinya yang terpenting adalah tindakan. Masalah hasil wallahu alam kita pasrahkan sama Allah yang memberikan rezeki baik sedikit banyak, ya. Nah, edukasi seperti ini tidak bisa kita buat serakah atau tidak bisa kita buat secara betul-betul mencari keuntungannya lebih. Karena apa? Ini sifatnya sekedar edukasi, menambah wawasan. Kalaupun menjadi rezeki, ada yang datang membeli, itu pun rezeki, ya. Dan berapapun harganya, istilahnya sesuai dengan pikiran kita, katakanlah 1 ekor ini harga 20. Kalau misalkan sudah beranak banyak, terus akhirnya ada orang menawar 30, ya tidak apa-apa, kita berikan sebagai pengalaman. Nah, selain itu makanannya ini juga tergolong mudah dalam pencariannya, baik di lahan, ya, maupun di pinggir-pinggir apapun, ya. Tidak hanya rumput gajah, ya, daun nangka pun ini juga mau. Nah, terima kasih pemirsa telah mengikuti video saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada konten yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik.